Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Syahadat pada kesempatan subuh yang pertama ini mari kita akan mendengarkan ceramah subuh yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Abdul Ghani bin Magid. Pada beliau aku dan berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Imam Masjid yang karena rahmat Allah sampai sekarang sehat dan suaranya tidak ada perubahan. Mungkin usia sudah 40 belum. Maafin, saya tidak memuji beliau, tapi menghormati. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah dan yang saya sangat hormati. Menghormati seseorang itu berarti menghormati penciptanya. Ada, saya ulang ceramah ini ceritanya tahun lalu. Pandangan seorang filosof namanya Ibnu Sina yang telah menemukan 2000 penyakit sekaligus dengan obatnya. Dokter pertama setelah Rasulullah SAW yang ditulis oleh seorang Jepang, Masaka Takeshita. Tulisannya begini, manusia itu adalah Homo Emagodea. Manusia itu adalah citra Tuhan. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan secara sempurna, lahir batin, rasio dan rasa. Karena itu orang yang menghina seseorang secara tidak langsung dia telah menghina Tuhan. Nah, itu supaya diucapkan. Yang kedua, terima kasih Bapak Ibu sekalian masih mempercayakan saya untuk menyampaikan setitik cahaya yang aku tangkap dari cahaya Tuhan untuk disampaikan kepada kita semua. Semoga ada keberkahan dalam apa yang aku sampaikan. Tadi ada insiden. Kalau seorang ibu itu pasti merasakan kaget. Tidak apa-apa berhenti dari sholat. Ada ilmu dari kampung. Kalau anak misalnya kena musibah, tiba-tiba tadi misalnya keluar darahnya karena dan seterusnya, kita langsung emergensi, kita yang atasi sendiri. Bagaimana caranya? Maaf, kasih tempel kita punya ibu jari di atas, kasih kena ada langit-langit yang lendir itu, baru kasih tutup dia. Insya Allah berhenti darahnya. Kalau agak panjang itu robeknya, segera ada daun apa saja, tapi yang penting tidak racun. Apalagi kalau daun pisang dikunyah-kunyah tempel.
atau daun jeruk dikunyah-kunyah, tempel, insya Allah. Kan katanya itu dari sini bisa mengobati penyakit. Dulu kalau ada kena pisau orang di kampung langsung. Ya. Tapi ditambah-tambah lah baca dulu. Nah, bilang kadabrak, padahal tidak. Ini yang dari dalam. Baik, Bapak Ibu bermati. Yang ketiga adalah alhamdulillah pada hari ini kita kembali diperjumpakan. Bukan hanya sekedar pertemuan. Di dalam Islam ada dua ucapan untuk menyambut tamu. Yang pertama, kalau ketemu sesama kita mengucapkan ahlan wa sahlan. Akhi, selamat datang wahai saudara. Hari ini kita bisa berjumpa, bertemu saudara. Belum tentu lain kali kita bisa ketemu. Jadi ahlan wa sahlan itu hanya diperuntukkan orang yang hadir, yang kita sambut, tapi belum tentu akan ketemu lagi. Ya, misalnya Pak Imam, ahlan wa sahlan Pak Imam di Ramadan. Boleh jadi tahun depan saya tidak ketemu beliau karena tidak dapat jadwal. Atau beliau tidak ketemu saya, sudah duluan dipanggil Allah. Astagfirullah. Ya, contoh saja. Sedangkan kata kalimat yang kedua kita sebut dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu sama juga ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi marhaban itu bedanya dengan ahlan wa sahlan. Marhaban itu hari ini, tahun ini datang. Dia akan datang terus sampai kiamat. Apakah kita siap atau tidak siap, tahun depan datang lagi. Jadi kehadiran yang abadi. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, Ramadan itu hampir semua ulama memberikan pengertian artinya panas. Kenapa panas? Karena Ramadan itu adalah bulan yang membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa. Karena itu ada seorang ulama Syekh Al-Azhar namanya Abdul Hamid Al-Kishk. Beliau memberikan pengertian dan singkatan dari Ramadan itu sendiri. Terdiri dari huruf Ra, Mim, Dal, Alif, Nun. Ra itu singkatan daripada rahmatun minallah. Dari bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan rahmat. Contoh, orang yang malas jadi rajin. Orang yang tidak disiplin jadi disiplin. Orang yang pikun jadi sehat. Penyakit ma sehat. Penyakit gula sehat. Asam urat sehat. Semua penyakit disehatkan. Orang yang gemuk turun badannya, Pak. Dan orang yang kurus bukan tambah kurus tahu maksudnya. Orang kurus itu normal sehat ya. Ya, jangan tersinggung. Iya. Sebenarnya kata gemuk itu, kata kurus itu hanyalah kesepakatan. Saya dosen filsafat bisa begini. Maaf, Pak Haji. Pak Haji mengatakan, saya kenal Bapak. Dulu di Toha. Iya. Cocok. Alhamdulillah masih panjang umur. Bapak ini mengatakan zikirmu pegang tasbih. Benar. Saya pakai buku-buku tangan. Benar. Ada yang pakai hati. Benar. Ada yang pakai goyangan. Benar. Yang mana benar? Semuanya benar. Yang mau dicari yang banyak benarnya. Yang menurut ulama kesepakatan, ulama Asy'ariyah, Imam Syafi'i. Kebetulan teologi kita ini, ilmu kalam yang kita anut ini adalah Asy'ariyah yang diperpanjangkan dari Maturidiyah. Apa itu? Kalau selesai sholat berzikir, wirid, zikir dan doa. Kalau ada yang bangun selesai sholat, dia Asy'ariyah tapi dia lebih ke Wahabi atau Salafi. Sama ji. Wahabi Salafi itu sama ji Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma ada yang memahami selesai sholat
Tidak perlu lagi doa. Karena waktu sholat tadi sudah doa. Di mana inti doa tadi? Kepasrahan. Iya karena budu. Wa iya karena nasta'in. Apa mau kau minta itu? Semuanya dikasih. Doa yang lebih umum, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sudah lengkap itu. Rabbighfirli, ampuni dosaku, dosa kecil, dosa tengah, dosa besar. Warhamni, kasihani aku. Karena mungkin engkau tidak memberikan, bukan tidak diberikan kasihan, cuma kita yang tidak tahu diri. Sudah dikasih sehat, minum ballo. Iya dan seterusnya. Wajburni, cukupkan atas kekuranganku. Kekurangan uang. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, angkatkan derajatku karena selalu dihina oleh Pak Imam. Apa itu Pak Abdullah? Giginya rame, datulu, angkat derajat ke Tuhan. Sekalinya dia ketemu saya, jadi wakil presiden Amerika Serikat. Biasa Pak Ustaz yang ceramah itu, tapi tidak mungkin, mustahil. Karena sunatullahnya tidak diikuti. Iya. Kalau mau jadi presiden banyak uang. Nomor 2 itu pintar, kampanye itu. Iya, yang penting uang. Doa. Itulah yang disebut manusia itu materialistik. Iya. Menganggap, menurut Thomas Huxley mengatakan bahwa determinisme, manusia itu digerakkan oleh kemampuan uang dirinya. Padahal ketika mati tidak bisa dia bayar. Malaikat Israel, jangan kau cabut nyawa guna, saya bayar kesekian. Tidak bisa. Likulli umatin ajalu, fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Setiap orang ditentukan ajal. Kalau datang ajalnya, tidak ada yang maju mundur. Tadi itu Pak Imam, saya agak sedikit kurang sehat. Saya bilang jangan-jangan sampai mati nih. Wah, tarik napas. Oh belum. Karena menurut ilmu kajian Pak, orang mau mati itu ada tanda-tanda. Salah satunya betul, salah satu namanya ini cuma tanda-tanda kulit. Kalau kulit ini sudah berpisah dengan kulit dalam, coba pegang kan? Kalau masih tersambung ini, atau kalau ada masih rasa, atau kalau masih ingat mati. Karena mati itu sebenarnya menurut filosof lagi, ketidakharmonisan rohani terhadap jasmani. Mau keluar karena selalu sakit. Tidak ada orang mati tanpa sakit Pak. Cerita mati itu pasti ada sebabnya. Mati. Padahal kemarin tidur, bangun dari tempatnya mati jantung. Iya. Baik Bapak Ibu kami hormati, itu baru pertama sampai sebelum imamnya lagi. Kan ini hari pertama jadi ya. Tapi kalau yang mau pulang silakan. Yang tidak mau duduk. Iya. Yang kedua adalah maghfiratum minallah. Ini Pak, semuanya ini pasti pernah berdosa ini, jujur. Saya juga. Saya dosaku terakhir Pak. Maaf ini bukan rahasia. Digoda oleh janda. Dia chat Kak. Bisa kau minta tolong? Adakah 100? Saya balas, dari mana? Akhirnya komunikasi. Dia mau cari suami rupanya. Yang mirip saya, anaknya. Mati. Itu godaan juga. Pasti laki-laki itu. Dia lagi apalagi fotonya. Siapa? Oh mantan mahasiswa di S2. Oh, dia itu simpatik sama saya. Pas datang istriku siapa? Siapa itu? Ini mahasiswa ini kurang ngajar. Jadi itu juga dosa Pak. Dosa itu muncul dari pikiran, dari sudur. Itu dosa besar. Dari tangan, mulut, hidung, dosa besar. Dosa yang agak sedikit ini dari ini, pikiran dan ini hawa nafsu bisa ditahan. Yang paling kecil itu dosa hati Pak. Tidak ingat Allah dalam 1 jam. Coba saya mau ajarkan ini sebenarnya tidak sembarang diajarkan di sini Pak. Harus datang di rumah, bawa kado minyak, ampau, ayam putih, ya. Tapi gratis. Kalau ada kegalauan, langsung ada bacanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Coba. Saya harus belajar karena belajar di bahasa Arab. Nah, saya ini bahasa Bima. Ya Allah, aku berlindung daripadamu sifat susah dan sedih. Hilang itu. Ditambah la haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajasi wal kasali.
Aku berlindung daripadamu ya Allah sifat lemah dan malas. Kita itu malas. Ada muncul malas kalau dapat banyak uang, istirahat lagi. Atau ada perasaan lemah itu, baca lagi. Tarik nafas. Ternyata tarik nafas itu menguatkan fisik, Pak. Tapi ada orang bilang bid'ah, tidak tarik. 20 kali. Baca setiap tarik baca la ilaha illallah, setiap melepas baca la ilaha illallah. Kenapa? Dalam itu akan merekam kata-kata la ilaha illallah. Kalau menyusui anak, baca ke. Bapak kan tidak menyusui anak tuh, Bang. Baca la ilaha. Setiap air susu yang diminum oleh seorang anak, maka air susu itu merekam kalimat-kalimat itu. Itu Ayatullah Khomeini. Siapa yang berani melawan Ayatullah Khomeini? Tidak ada. Jos Bush saja pesannya, ya. Itu siapa yang menulis ayat-ayat setan dulu, saya lupa itu. Salman Rushdie. Dia bilang, saya punya fatwa, bunuh Salman Rushdie. Tidak ada yang menolak. Karena kata-katanya Imam Ayatullah Khomeini itu kata-kata suci. Karena dua tahun lebih disusui oleh anaknya, tidak pernah putus kalimat itu. Tapi ibu-ibu sekarang baru digigit yang nuna sama anak. Tidak boleh. Astagfirullah. Baik Bapak yang kembali. Jadi di bulan Ramadan ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, mengharap ridha Allah, semua dosa tak diampuni. Tadi dosa kecil sampai dosa besar. Ya. Insyaallah kita percaya nanti mati begitu selesai Ramadan, pasti kita bilang di akhirat, betul kata Pak Abdullah, saya itu mati dalam keadaan suci. Selanjutnya adalah huruf da. Damanum minal jannah. Disiapkan situ surga. Makanya di hadis lain itu, kada ja'akum ramadana sahrun mubarak wa futihat abwabul jannah wa gulikat abwabun nar wa sutihat sayatin. Ternyata kata Rasulullah, dia menyampaikan di hadapan sahabatnya, telah datang bulan Ramadan kepadamu semua. Faradallahu alaikum siyam, dan Allah mewajibkan kamu berpuasa. Karena bulan itu bulan bulan penuh berkah. Allah akan membuka pintu surga. Ini pintu surga lewat tadi. Ini kotak amal. Jangan bilang celengan, Pak. Isi kotak amal ini Pak protokol. Celengan itu bab 1. Iya, kata celeng. Masa celeng masuk di masjid? Salah itu ya. Makanya diperbaiki itu kata-kata itu. Kasih masuk di kotak amal. Itu pintu surga tadi itu. Saya cuma sedikit kasih masuk. Iya. Semakin banyak, semakin masuk surga. Ya. Kemudian ditutupkan pintu neraka. Tidak ada di antara kita pulang ini bicara kotor. Karena neraka tak. Tidak ada yang pergi di Jalan Nusantara. Kan sudah ditutup. Iya. Jadi neraka di dunia ini tutup ki. Dan orang tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang terakhir adalah nurun minallah. Di bulan Ramadan itu adalah Allah memberikan cahaya kepada kita semua jemaah subuh rahimakumullah. Cahaya apa itu? Saya yakin kalau ada orang yang memiliki masalah, minta kepada Allah solusinya. Tengah malam baca Al-Quran, solusi. Kan sudah Allah menjanjikan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Saya pribadi, saya baru-baru kena goncangan. Ada masalah sedikit istriku dengan temannya, persoalan keuangan. Saya harus ganti sekian, hampir 100 juta. Ya, gara-gara apa begitu. Saya bilang mungkin selama ini tidak ada cobaanku. Saya pikir-pikir uang itu uang halal. Iya. Hasil mobilku kujual. Dan mobil itu gajiku bersih. Oh. Mungkin lewat anak, lewat istri. Jadi 3 kemungkinan Pak kalau ada kita mengalami musibah. 1, ada dosa tak. Yang kedua adalah insya Allah digantikan yang lebih baik. Yang ketiga adalah teledor.
Rata-rata orang kalau hadapi itu, saya bilang, Nabi Ayub saja, Nabi Nuh saja, Nabi Muhammad SAW, banyaknya cobaan. Masa sedikit masalah begini kita sudah stres? Langsung itu namanya refresh otak. Jangan tegang terhadap masalah, karena masalah itu adalah bagian cinta Allah kepadamu. Kesimpulannya Bapak Ibu hormati, karena sudah hampir 20 menit di bulan Ramadan ini, yang paling ringan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Ini tadi Pak protokol MC sudah menikah belum? Pantas tadi lamona doa. Karena ajaran Nabi itu doa yang paling mustajab itu antara azan dengan qomat. Saya dengar bahasanya tadi azan. Sudah masuk Ramadan lagi 1445, belum ada tanda-tanda jodoh ya anak. Kira-kira begitu tadi. Iya bilang kah? Baca yang paling ampuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kedua, faman yaghfirli fa'ghfir lahu. Siapa yang bertobat memohon ampun kepadaku, saya akan mengampuni. Allah sudah berjanji minimal 100 kali, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan sudah janji, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa atubu ilallah fil yaumi mi'ah maratan. Wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah, kan saya bertobat pada 100 kali. Nah, Pak Imam tadi 1000 kali. Bagus juga bawa tasbih Pak. Biarlah bilang orang so suci apa. Tapi jangan juga ya, kayak ada orang begitu kayak kesurupan. Coba biasa saja subhanallah. Mungkin dia merasakan dia resapi itu ya. Oh, bagus juga. Ada benarnya tapi tidak terlalu benar. Iya, kita harus jujur. Saya ini pengamat tarekat juga ini, cuma tidak sombong. Dari semua tarekat itu Pak jalan. Kalau ada tarekat yang mengkultuskan gurunya lebih daripada Nabi, salam itu. Nah, kalau mau ikut tarekatku bagus. Tarekat namanya tasawuf filosofis. Itu mengisi waktu saja, tapi yang bilang bid'ah tidak. Yang kesembaran ke bilang bid'ah, dosa juga. Yang paling terakhir membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa mengaji, ulang-ulang saja Al-Ikhlas. Pasti ada di antara bapak ini yang malas mengaji. Ulang saja Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali berarti 10 kali tamat. 10 juz. 30 kali kita baca suratul Fatihah, Al-Ikhlas, berarti sudah 30 kali tamat. Tapi jangan itu terus tidak mengaji yang lain. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati. Kalau bicara ini tidak pernah berhenti, karena itulah kebenaran. Nanti berhenti kalau sudah mati. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi